Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sama-sama jemaah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu jamaah duka, hari yang ke-7 mengenang berpulangnya ke rahmatullah almarhum tercinta, almarhum Bapak Noho Ali tabiasa ibodendo tika tinggi oga ati. Beliau telah menutup usianya, umurnya kurang lebih sekitar 76 tahun, meninggalkan istrinya di Tinggihano, meninggalkan 6 orang anaknya, para menantu, semua cucu, keluarga, kerabat, tetangga handai tolan. 7 hari yang lalu itu ma'ilo tola ma'oli katinggi oge ati berhilendo de Allah Ta'ala. Insya Allah beliau beroleh tempat yang mulia di hadapan Allah. Amin. Yang saya hormati ayahanda Kepala Desa Kayu Merah, Kecamatan Bongomene, Kabupaten Gorontalo, yang pada malam ini diwakili oleh pimpinan wilayah, yakni Bapak Martin Latih. Yang saya hormati tuan-tuan imam, para pegawai syar'i, para pemangku adat. Yang saya hormati Ibu Hasnah Halid yang sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Pemandu acara yang saya hormati, generasi muda yang merupakan penerus estafet daripada kita yang hadir pada malam hari ini. Ngami tahi ambuat ya dialumata ala moderati. Saya akan doakan semua kita yang hadir, insya Allah kita semua masuk surga nanti di hari kiamat. Amin. Saya ditelepon oleh saudara saya, sahabat saya, teman saya di Kangato. Keluarga duka sepakat untuk malam yang ke-7 Lika Tinggi Oge. Keluarga sepakat menghadirkan Ustadz Abang Bentor Nakahita. La ilaha
illallah. Saya bilang sama Tikangato siap insya Allah. Mengawali dakwah saya pada malam hari ini, kita tolong saya yang di belakang kalau boleh masuk kamar itu. Kita ya supaya kita rame-rame kita di sini bagus supaya saya tidak bolak-balik. Ya, tolong supaya kita orang rame di sini. Ya, tolong ya, tolong. Ya. Mari Bu. Saya doakan yang hadir malam ini, insya Allah kita semua masuk surga di hari kiamat. Amin. La ilaha illallah. Saya dari kota Gorontalo. Alhamdulillah tiba dengan selamat di tempat ini, tepatnya di Desa Kayu Merah, Bongomene. Malam ini juga saya akan kembali. Doakan saya selamat dalam perjalanan. Amin. Mengawali dakwah saya pada malam hari ini, saya sempat membaca di dalam salah satu kitab, namanya kitab Yas'alunaka. Manusia itu tiwanu mame dunga umate. Manusia itu dia kalau sudah mau dekat ajal, Allah akan berikan kita tanda. Sama dengan hujan. Apabila hujan turun, maka diawali dengan awan gelap. Begitu juga orang yang mati, sebelum orang akan mati, terlebih dahulu Allah akan memberikan tanda-tandanya. Memang tanda mati ini banyak. Dalam versi hakikat lain, dalam versi tarekat lain, dalam versi ma'rifat lain, dalam versi tasawuf lain. Memang beda-beda itu tanda mati. Kalau yang saya baca di dalam kitab Yas'alunaka, kalau manusia sudah mau dekat-dekat ajal, dia bertanda itu 3. Yang pertama, ada yang bergerak di dalam diri, dan yang bergerak itu adalah bagian dari diri kita. Walau una ama anak ama bodel tamah orang sando, todelo mau katanga. Kalau itu muncul Bapak Ibu, itulah tanda pertama bahwa umur kita tinggal 100 hari lagi akan meninggal. La ilaha illallah. Allah ta'ala. Kalau ajal itu semakin mendekat lagi, tanda kedua itu di pusat. Pusat itu dia membakar palan-palan begitu satu. Kalau saya baca di dalam kitab Yas'alunaka, orang ke pusat itu dia kelebah bakar begitu. Nah itu tanda kedua. Itu sampai umur itu kalau 40 hari mati. Jadi anulut teh hulu hati belum mahan peti-peti bukan. Ya Allah tiap pokok lo tinggal mati dia atau itu cuma peti-peti bu ai. Hidung dulu kesempatan ngolo hari 40 hari. Tanda kedua, sesudah itu akan muncul tanda yang terakhir, tanda ketiga, dan itu akan muncul di belakang kepala. Dia dalam itu adalah hamba umpamanya foto. Saya baca di dalam kitab Yas'alunaka, di balakan lunggong lo manusia lo lumah dan lo umah hamba foto, itu lo tanda perpisahan. Ya, kalau 1 hari itu mati. Mohine 2 itu tahi ambua, kalau ume nungga ajadi itu
insya Allah itu ngani mali husnul khotimah. Amin. Ada 3 perkumpulan yang paling Allah suka. Kalau ambua Allah Ta'ala. Yang pertama itu ambua lo malaikati totibawa lo arasi. Walau dia kami eraji di ayat. Selamat datang ayahanda Kepala Desa Kayu Merah Bapak Ismail Jafar. Luar biasa ayah. Kita doakan pertemuan ini rahmat buat kita bersama. Amin. Amin. Jadi itu pertemuan yang pertama yang paling Allah suka, berkumpulnya malaikat di bawah aras. Wanu garis yang dia mulai minta Ka'bah. Wanu Ka'bah itu pantang meladai tato, malah motombusiatnya walau Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur itu disitulah perkumpulan malaikat. Dan itulah perkumpulan yang pertama yang disukai oleh Allah. Makanya Tommy Eraji kan ulu itu. Belum mimpi dia, belum Eraji ti ayah. Gimana Tommy Eraji itu kayak Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dah boleh dia ma'amul mula boleh itu melihat dulu ya Allah Ta'ala. Betul-betul ya. Betul-betul ya. Tapi dia lah turungi doa mau mengungguli betie. Wasta'inu bihamdillahi ta'ala. Jaga Allah teben sengaja dia bila ombuto melatih gitu. Dah hati-hati mama li dulu saat akan hati. La ilaha illallah. Wanu tome eraji upasir mengani itu. Bagaimana Rasulullah Muhammad melihat perkumpulan malaikat di bawah lo aras. Satu. Perkumpulan yang kedua yang Allah suka, yakni berkumpulnya manusia di Mekah. Ka'bah itu sementara hipotawafua. Jadi orang yang haji, orang yang sudah umroh, sungguh mereka termasuk orang yang beruntung. Bapak ibu yang belum haji, bapak ibu yang belum umroh, saya doakan satu saat bisa berangkat ke Mekah. Amin. Insya Allah. Baru perkumpulan ketiga yang Allah suka, perkumpulan dakwah, perkumpulan takziah, perkumpulan silaturahim, perkumpulan pengkajian dalam agama, perkumpulan dalam pengajian. Ini dia. Termasuk takziah malam ini perkumpulan yang paling Allah suka. Baru dia manfaat ada dua. Ini kita orang ada dulu. Yang pertama, Allah akan menambah umur mereka. Alhamdulillah. Yang kedua, Allah akan memudahkan pintu-pintu rezeki mereka. Itu hanya alam dulu apa bu? Ini atawan tu pun itu dulu. Hedu hengalo Allah Taala umur untuk. Jadi lo kecuali tahamet tu. Anu lo tahamet mengheta aja wau hemet tu. Apa contoh kalau madikil mau tu. Amaluan mungkin jauh tadi itu. Bahwa dua itu ngamit tahi ambua insya Allah masuk surga di akhirat. Amin. Kematian. Berbicara mati,
Wasili talo umatnya itu dia bilohi orang yang sakarat. Orang yang sakarat itu biar kita orang antar demiasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Kalau kita orang lihat orang sakarat itu Bapak Ibu, seolah-olah ada yang dia begitu. Wallahu bilang Elio. Ada juga yang bantar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar kita orang jaga antar begitu, orang yang sakarat itu ada yang dia lihat. Ada yang matanya pas saya begini, Ustaz. Sebenarnya apa yang dilihat oleh orang sakarat itu? Kalau penjelasan Nabi, la yakhruju ruhul mu'mini hatta yara makanahu fil jannah wa la yakhruju ruhul kafiri hatta yara makanahu fil nar. Rasulullah bilang, kalau orang yang baik meninggal, ahli ibadah, dia orang baik, pada saat sakarat itu Allah akan perlihatkan tempatnya di dalam surga. Jadi tahemat itu pada saat sakarat bila olia surga tabatilio. Alhamdulillah, itu bagi orang beriman. Tapi diingatkan oleh Nabi, wala yakhruju ruhul kafiri hatta yara makanahu finnar. Orang kafir, orang yang banyak dosa, orang yang banyak maksiat, orang yang malas beribadah, kalau mereka sakarat, kata Nabi, Allah perlihatkan tempatnya di dalam neraka. Ada yang bertanya pada saya bagi Ustaz, sebenarnya orang yang dikubur sekarang itu mati atau tidak? Coba, mari kita orang Islam belajar. Harus orang Islam tahu ini. Apakah orang yang dikubur sekarang itu mati atau tidak? Mulai dari Nabi Adam sampai dengan hari ini, apakah orang yang dikubur itu mati atau tidak? Kalau ada yang bilang mati, yang bilang itu orang Yahudi, yang bilang itu orang Nasara, yang bilang itu orang kafir, yang bilang itu bulawahu. Karena orang Islam, Rasulullah bilang tidak ada yang mati, yang ada pindah tempat, pindah tempat, pindah tempat. La ilaha. Bapak Ibu, jadi yang dikubur sekarang itu mula, cuma dia hidup berbeda dengan kita orang sekarang. Buktinya apa? Di dalam ada malaikat mungkar dan malaikat nakir. Itu bukti bahwa di dalam ada dua malaikat yang diciptakan oleh Allah yang akan memproses manusia dikubur. Satu. Yang kedua, bahasa Allah di dalam Quran, Allah bilang balhum ahya, balhum ahya. Mereka itu tidak mati, tapi mereka hidup. Kalau dalam hadis Nabi, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Al-qabru, kuburan itu merupakan langkah pertama menuju akhirat. Artinya kalau orang sudah masuk di kubur, berarti langkah itu akan seterusnya menuju akhirat. Kenapa? Di kubur kita sudah mulai diperiksa, kemudian akan dilanjutkan di hari kiamat. Makanya semua orang yang semeninggal, kita rampe mama, kita rampe papa, kita rampe nenek, kita rampe bapu, kita rampe saudara, kita rampe om, kita rampe tante, kita rampe suami, kita rampe istri,
mereka sekarang mengikuti proses pertanyaan kubur. Makanya kata Nabi, waladun solihun yad'ulah. Bantu doa. Orang yang semeninggal bantu doa. Bapak Ibu, wanuhu ontok kuburuti, wanuhu ontok. Ada orang tua boleh ia sekarang todolomnya Pak Bu. Lo ngolah, lo otola walao, wow mali dihipulu awal, ma ilu patani mengoleh hati mengeluh atau kuburu. Jadi banyak sekali orang tua kita sekarang yang ada di dalam kubur. Hipole ia, woi nana wa uno'o. Awate mailahi hewa untuk kubur mailipatan mangoli wa undo mailipatan mangoli wa uti duai mai wa tata me wa malaikat wa untuk kubur do. Makanya ada doa pendek yang diajarkan oleh Nabi, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Pendek. Di Gorontalo bagus. Pada saat selesai kafan diiris, digunting, sesudah itu ada doa tahlilan. Bagus. Doa itu. Sesudah itu yang meninggal dibawa dikubur. Sesudah itu kita masukkan ke dalam kubur. Kemudian kita masukkan papan. Sesudah itu kita timbun dengan tanah. Dan itu akan kita alami semua Pak Bu. Ini yang dulu semua ini malam termasuk saya. Kita semua akan masuk ke dalam tanah semua. Semua akan masuk. Sesudah itu doa. Di Gorontalo ini memang penuh doa ya. Habis itu doa. Hari ketiga ada doa. Hari kelima ada doa. Hari ke-7 ada doa. 40 hari ada doa. 100 hari ada doa. Bahkan ada yang setiap tahun berdoa. Kapan? Semua dekat puasa. Biasanya orang saya kalau semua dekat puasa mau pergi di kubur toh, mau apa Ustaz? Biar cuma pakai bersih kuburan li mama, kuburan li papa, kuburan li nenek, kuburan li bapak begitu. Baru habis itu ada yang berdoa, mengahu hati tato dulu mio, mengahu tato dulu mio. Alhamdulillah no'u, alhamdulillah uti. Jailipatan li menguli anima atau kuburu. Cuma memang versi doa itu beda-beda. Kalau versi Muhammadiyah, dia berdoa tidak pakai tahlilan, boleh, tidak apa-apa. Yang penting berdoa. Kalau versi NU ada tahlilan, ada doa, bagus. Hampirlah tahlil modelnya saya lihat dua, tinggal lo ulato mau tinggal lo pilih-pilih tayo gitu. Memang kalau pilih itu tahlil beda-beda. Kalau saya di pesantren pakai versi Arab, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Versi Arab. Kebetulan saya jebolan pesantren Al Khairat yang didirikan oleh turunan cucu Nabi Muhammad yang ke-35, namanya Habib Idrus bin Salim Al Jufri. Makanya kita orang tahlil di pesantren
dia versi Arab. Kalau Gorontalo punya kagak memang lucu-lucu. Nah, memang pilih-pilih tak juga kan. Tapi itulah kehebatan Gorontalo. Gorontalo itu dia bolu wa ilmu. Alhamdulillah, kita orang bangga sekali Pak Bu. Saya ini sudah mutar-mutar. Di Pemailah Heli di Mewati ya. Saya pernah dakwah di Jakarta dengan KKID, Kerukunan Keluarga Gorontalo. Orang di sana Matahari versi Arab. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gorontalo punya kagak ya? Memang betul-betul kagak. Saya pelajari, memang Gorontalo itu cuma mau karaja, jadi tua. Gorontalo tidak mau bekerja asal-asal. Gorontalo itu dia mau karaja, apalagi mau mengamali. Amali loh Gorontalo itu lutu-lutu. Oh itu Pak Imam ya. Gorontalo dia lutu-lutu. Memang. Nah, kalau saya lihat DP kalimat sama, hanya beda irama. Kalau Arab dia debo, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau Gorontalo, sama, tetap la ilaha illallah, tidak ada yang salah. Seperti itu. Jadi walau kan bisa tahalili, saya mohon maaf, mapole melatih mulu-mulu, walau jamu tetalo ilmu, hipo yang ngamola. Ada orang yang bicara tarekat, kalau dia ilmu, lebih baik po yang ngamola. Tadi itu, panggilan mau takut apa? La ilaha, karena mesti ilmu, ilmu itu banyak. Syariat, hakikat, tarekat, ma'rifatullah, tasawuf, banyak ini ilmu. Makanya saya kalau saya lodel rombongan Gorontalo ode Makkah, karena memang Ustadz Bentor ini salah satu pembimbing ibadah umroh provinsi Gorontalo. Jadi saya tiap tahun berangkat bawa rombongan. Karena corona ini maka saya tidak berangkat. Insya Allah habis corona ini sudah siap rombongan saya 390 orang akan berangkat dari Gorontalo menuju Mekah. Kalau saya tiba di Mekah, almarhum tercinta Tika Tinggi Oke. Maaf belum minta talam gitu. Kejahatan bahagia hati juga hati. Itu pemain talam kita tanggung. Jadi di Patinggi penama saya tulis di HP. Insya Allah saya medung ada maka edu amela dia jatuh di muka Ka'bah. Amin. Insya Allah. Nah gitu Pak Bu. Saya biasa bawa rombongan. Coba itulah dia lo adalah Gorontalo, orang-orang tua. Memang Gorontalo itu lain medung ada maka paru-paru apa tulis mengulir. Memang jika Gorontalo itu deli gagah. Betul ya utamaan jam 2 malam kilo nguli-nguli wajah tidak. Mapi memang mongol betul mongol apa-apa macam gua. Tapi betul hukum. Nguli-nguli mak Ustaz epitap meje makam itu an. Memang mongol mah tidak. Gua nguli mantep kok yang ngamal aja Ustaz. Ubi di malang kato tadi. Memang Gorontalo itu. Tapi dia malah tenda dulu makin awal. Dalam menghilala dia jatan mawal betul tadi. Pas itu kalau mau ada ke apa? Tidak putih hulu olah jangan. Dahulu mulai yang mengolak tinggi. Wali kaheni mak tapi pimpin itu dikaheni orang kene dula. Wali kaheni mande Ustaz mujikirian. Di harap pelatih pun jikiri biasa subhanallah. Harap pelatih ternyata Gorontalo asli pilasi di mulut ya tadi mau kalau kabar pokoknya lo mulai langsung nah
Iwatnya may repot. Pilih mau lo umuali itu. Siapa pun di atas Arabi itu ya. Cuma lantaran pilih malat yang mapele-pele tak yogaan. Iwatnya lo mal ikut arus. Itu watnya tingkat itu mal. Nah, sama-sama. Belum lama kita orang bajikir mahati hula polisi 4 orang. Pilih mau tak apa dia ambil itu. Betul polisi nana kan, gum. Oris min hula, antum min ain. Walau Arabi mati tuh ini oleh betul mengoli teh. Iwatnya mau Arabi, saya tahu. Kalau menghelat ya polisi mau ibu walau menghelat ya polisi mau umat. Itu tika heni dia mau tamu Arabi tika heni. Tima polisi mau ibu udah henti di sini terus. Nah. Cukup tika heni tuh. Nah, saya yang berdiri pilih hulu saya. Kalau menghelat ya itu polisi. Assalamualaikum ya laskar. Limada hada ahi. Kenapa ini kumlan? Dia tanya saya, antum bin ain. Dari mana ngon? Berarti mah pilih-pilih tanya itu. Untuk tahun itu mengoli. Oh saya jawab, Indonesia di Gorontalo. Kami Indonesia, kami Gorontalo. Indonesia, naam. Jadi buat tiap-tiap yang bisa lawan polisi 4 orang. Ibil hemotalada tika heni peta-peta terus ini mas. Cuek nanti kaheni cuek. Iya henggol polisi tiye. Walau polisi mahada ahi. Walau komdan madin dia walau ti. Betul pele-pele tak ikut. Walau betul tiye. Tilo bago maalati. Pile maalati hada al-zikir. Idza dzukira ila Allah fi Gorontalo kama hada ahi. Saya bilang pati komdan, itu komdan, kalau maaf bolong, ini tikir komdan. Itu orang di Gorontalo kalau batikir komdan, pele-pele tayo di tiga harap pungkai itu saya ambil saya bilang pada itu. Akhirnya di komandan langsung polok saya. Dia polok saya di komandan itu. Oh, tikir haja ini. Dia bilang tikir ini, la masa. Dia bilang tidak apa. Indonesia toyib, Indonesia bagus. Polisi bilang begitu bagus. Indonesia toyib, bagus. Nah, patahnya dua dia. Nah, kita balik tolong komdan. Nah, ini mata kalau kecuangan itu komdan. Cuma kan dia kasih ingat pas saya. Baru si komandan bilang begini. Terkadang bilang fil aman bilah man lahma. Dia bilang begitu. Dia bilang, jangan bilang kesana apa yang di muka itu palan-palan jadi komandan bilang. Saya bilang kesana sudah tidak boleh mau tahan ini komandan. Sama malah ke arah situ lentanya. Pilih malatnya kasih biar dia nanti berhenti sendiri itu komandan. Pilih mah tarekat itu komandan tiga harap bungkus syariat itu. Akhirnya apa dia bilang? Sudah terus saja terus. Patamai lona dia. Selesai kita orang bajikir. Malam Muhammad itu kaheni, berwali kaheni mak, Ustad pun, boh dia belum tahu, wali kaheni mak itu boh dia belum tahu, pilih mak bodi atawa mengupil tak apa itu, memang belum tahu tim pulau walau Arab, pilih mak latih pokoknya kalau bola, tapi memang Gorontalo itu lain pak, Gorontalo itu dia malah kiri, memang dia itu tua. Dan itulah kelebihan Gorontalo. La ilaha illallah. Sama dengan sholat. So, maka itu dia mutabiyah. Muatu petakabir itu imamu. Dia berstandar internasional. Allahu Akbar. Imamu itu mau di Autamolang kata suaranya Bilal itu tuh di belakang hati suaranya lu mau kumai Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in
ihdinas siratal mustaqim. Pun Imam ulama itu memutulah apa tuh Pak? Boolo gaji ni Mongolio 1 bulan. Melangkah ada 1 miliar lede. Imam ulama itu tiu gaji dia 1 bulan 1 miliar lede. Bila hematnya mutaka di rumah santai. Itu meminta ahli audit. Wah, Akbar. 1 miliar lede. Kalau kan pakai tenaga dalam puluh tahun kan asli memang. Pulau Talo itu memang pereta ala pereta. Itu yang saya bilang tadi. Pulau Talo Tion Mokaraja tidak mau asal-asal. Pulau Talo itu memang arasi. Dan itu memang mau tanpa kata kadir. Memang Pulau Talo memang keras. Mobil dua itu teh ambuasi, insya Allah turunan Polanto, insya Allah menjadi orang-orang yang ahli sholat. Amin. Baru tidak usah menghina orang Pak Bu ya. Jangan pandang enteng orang, tidak usah mencemooh orang, tidak usah. Karena hidayah ini tidak sama. Ada orang yang minum lama-lama jadi ahli sholat. Makanya jangan sok suci. Jangan pandang enteng orang minum, tidak boleh. Banyak orang minum lama-lama jadi ahli ibadah. Saya pernah ditanya di Manado. Di Manado itu ada yang bertanya saya begini, Ustadz, kenapa Ustadz Bentor ini tidak suka basinggung orang mabok? Saya bilang hidayah itu dari Allah. Tidak usah sok suci. Saya paling tidak suka itu baca ceramah, basinggung-singgung orang minum. Saya paling tidak suka Pak. Memang kalau kita orang lihat, memang penceramah sekarang ini pilihan beda-beda. 3 hari paling Pak Allah betul penceramah. Ada penceramah saya lihat belum apa-apa, mau tukang mabuk terus si ati tahu baca itu. Data dia saya mobil ati Allah itu med itu ati. Artinya apa di poliota pala-pala senyawa? Mau hendak lalap wali. Mulut dari kita kalau kelas. Tidak boleh. Ajak orang, tidak usah diejek. Makanya saya tinggal di Tanggida. Rumah saya dekat Distro Ungu, dekat Hotel Rahmatin, dekat situ rumah saya. Di kompleks saya itu terus terang banyak sekali orang minum banyak. Tapi sekarang berubah. Mereka dulu minum, tapi sekarang mereka sudah jadi orang yang ahli ibadah. Mereka sudah termasuk orang yang ahli sholat. 5 waktu di masjid, 5 waktu di masjid. Makanya jangan pandang enteng orang. Malah yang Mbak Ajan Pator itu mantan preman Pak Bu. Dulu dia minum-minum di pinggir jalan. Sekarang dia mau aji. Saya minta tolong ayah di desa Kayu Merah. Di desa Kayu Merah ini ayah, saya minta tolong lewat Bapak Ismail Jafar ya. Kalau ada yang minum ayah, baru dia sudah bertobat, silakan suruh Pak aja di masjid. Pasti suaranya gagah sekali Pak Bu. Saya bisa pastikan ini. Karena yang di kompleks saya rata-rata orang minum, sekarang mereka jadi muadzin di masjid. Toboh gagal suara. Memang hidayah itu. Ya, baru ada yang bertanya pas saya di sana, Ustaz, kenapa orang mabok itu dia kalau Mbak Ajan EP suara gagah? Saya bilang ke sana kekuatan lebih naracing itu. Artinya mah pilu tatan lebih naracing mulu gitu. Pada ketika mailah tobati, ketika dia bertobat turun hidayah. Ketika turun hidayah, jadilah dia menjadi orang yang ahli sholat. Makanya jangan dulu pandang enteng orang. Memang
Kalau saya ayah, saya sebenarnya guru Pak. Dulu saya bawa bentor 6 tahun, lama. Sebelum jadi PNS, saya bawa bentor 6 tahun. 2007 saya dihajikan oleh gubernur. Berangkat saya ke Mekah. Pulang haji, saya diangkat jadi PNS di kota Gorontalo. Saya mengajar di SMP 1 kota Gorontalo. Sesudah itu pindah di SMP 15 kota Gorontalo. Baru-baru ini saya dilantik jadi lurah. Saya dilantik jadi lurah di Kelurahan Huangbotu. Jadi malah liti ayam ATM tuh. Saya sekarang lurah di kelurahan. Memang tidak gampang jadi pemimpin ini. Saya terus terang Pak, baru dilantik. Ada tinene marah-marah di kantor. Tinene bilang begini, ayah, mama malu gagal jadi uti ayah anda tanya. Tidak pernah dapat bantuan kita. Jadi aku tiba mawar sampai wali tadi. Tapi memang begitu. Namanya saja pemimpin, siap dikritik, siap diberikan saran. Memang begitu kita orang Pak. Memang dia tidak tahu saya bentor ini ya. Karena saya pakai baju beda. Saya kalau baca ceramah, ini saya pakai baju ayah. Di mana-mana saya baca ceramah begini terus saya. Tapi kalau di kantor saya pakai dinas. Ibu mulia ganteng itu pakai dinas. La ilaha illallah. Saya sementara bangun masjid sama-sama dengan masyarakat Huangbotu. Dan masjid itu ditanya oleh masyarakat, Ustadz mau bikin apa ini masjid? Saya bilang, ini masjid saya akan jadikan menjadi pusat taman pengajian preman. Jadi yang saya mau terima, yang pan minum semua. Yang saya mau terima, yang banyak JP tato. Kan biasanya orang pandang enteng ini orang pan minum. Orang bicara-bicara, kalau saya tidak. Saya bikin taman pengajian khusus. Jadi yang di dalam orang pan minum semua. Yang di dalam orang yang banyak tato semua. Alhamdulillah. Ada satu orang pergi di kantor. Ayah, saya juga suka mengaji ayah. Tuh saya ini setengah mati mau kasih tinggal minuman ayah. Baru dia tanya begini, ayah, boleh saya mengaji biar cuma bapak setengah lagi tuh ayah. Lima atek tidak apa asal mau mengaji. Iya ayah saya mengaji. Sudah, Pak kamari saja biar satu botol tidak apa. Yang penting mengaji. Orang kalau mengaji lama-lama itu mau hilang. Jangan dulu usir orang, ajak dulu. Jangan pandang enteng orang. Hidayah itu kan dari Allah. Cuma yang pegang ancur dunia ini 3. Yang pertama golongan orang munafik. Yang kedua golongan orang yang berhati busuk. Yang ketiga pandang enteng Bapak Ibu, yang paling berbahaya itu yang pertama, yang munafik. Karena munafik itu di mana-mana ada, di kantor-kantor ada, di masjid-masjid ada, di sekolah-sekolah ada, di lingkungan keluarga ada. Memang saya orang munafik ini tidak tahu bagaimana. Kalau tak munafik itu kan pilih helat supaya dia contoh apa yang tak munafik Pak. Tak munafik itu jadi pilih helat supaya dia mau kakak polota lalota apa. Bilang nggak Ustaz, karena tak munafik itu dia kakali bude, mau utata lu bisa lagaga. Tolang tomai ma itu tahu hina nio ati. Tolang tomai ma itu tahu bisa lalio dia tahu. Itu orang munafik. Rasulullah bilang orang munafik di hari kiamat dia tertampa di dalam neraka yang paling bawah. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua apa? Hati busuk. Ada yang bahasanya pasal bagi bisa hati busuk itu yang bagaimana Ustaz? Pamangiri itu biasa muncul dari pamangiri.
Di Gorontalo kan kalau mau lihat kasar dulu, demobanya itu yang pamangir kayak gitu. Artinya tidak suka balik orang sana, tidak suka balik orang berhasil. Atau hilangnya itu tagai waktu khusus satu terus. Jadi dia tidak suka balik orang sana. Hampir aku tamu otali motor, itu enggak dia yang sakit pun. Tidak dia pedo ingat ada ke apa? Memang baik di Gorontalo, atau hilang ngoli pun bisa lah dia tahu. Mau dia atali ngoli cuma ngoli mau kotor. La ilaha. Makanya Rasulullah bilang, siapa yang berhati busuk, minumannya di hari kiamat campuran darah dan nanah. Kalau tamu terdekat di bilia, walau Nabi, DP minuman itu campuran dua ulala. Ada yang bahasanya pagi nih Ustad, elong-elong mangkomak gitu. Memang belum tahu kejahatan mengulang walau Carlota. Tapi lemak mengilu dua ulala, saya itu lihat lu ngolong mangkok. Ini mah huruf mati. Terutama dia lu mangkok tomat romu. Pertama ampuri tengah dorong, lu ribuan dorong, miliaran dorong itu, itu ampulah lebih dulu mati. Subah, hati busuk. Baru yang ketiga, pandang enteng orang. Mahilnya doa itu tadi ampua, insya Allah mali golongan yang husnul khatimah. Amin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wallahu musta'an. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian, almarhum tercinta 7 hari lalu Atim Aile Mulma Orlando. Sebelum saya pimpin doa Indu walatiatu eu, yakni almarhum tingkat tinggi. Oke, sebelum saya pimpin doa Indu walatiatu eu, tolong jawab Pak Bu ya. Ikhlas Bapak Ibu memaafkan almarhum tingkat tinggi. Oke, terima kasih. Yang kedua, kalau ada yang kepingin berangkat umroh, silakan bel saya. Nomor saya ada pasti Kang Ato. Kalau ada yang masuk kamba umroh, ada yang talangan pas saya Pak Bu, talangan. Talangan itu bagaimana Ustaz? Itu berangkat dulu biar jangan dulu bayar. Pas saya ada itu. Jadi berangkat dulu, tinggi dulu, jangan dulu bayar. Pokoknya pernah apa? Bawa mau wali ngai. Jadi patah lagi. Siapa mampu ya Ustaz, makasih Ustaz naik di kawan di alam pakai tempat kemudahan dibayar per bulan itu Pak Bu ya, dia sekitar 1 juta per bulan selama 3 tahun. Mudah-mudahan yang ada kesempatan, mudah-mudahan bisa berangkat ke Mekah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء وقاضي الحاجة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.